Baik, selamat malam teman-teman sedama, Sotihotu, Namo Buddhaya. Terima kasih sudah bergabung di Dhamma Class Buddhist Channel. Kembali dengan saya Miki sebagai host Anda pada malam hari ini. Pada Dhamma Class malam hari ini sudah bergabung dengan kita Romo Kolim. Beliau merupakan Ketua Pusdiklat Agama Buddha Indonesia dan juga pengurus Majelis Buddhayana Indonesia. Selamat malam Romo, Namo Buddhaya. Selamat malam, Namo Buddhaya. Apa kabar Romo? Baik, luar biasa. Semoga sehat selalu nih Romo. Sehat. Terima kasih. Bagaimana nih kegiatan keagamaan di tengah pandemi? Gimana Romo? Untuk online rame ya sekarang, sangat rame. Di luar dugaan. Ya contoh kemarin malam pada saat bersamaan mungkin lebih dari 5 acara pada waktu yang bersamaan. Jadi sekarang malah milih-milih mana duluan mau ikut yang mana. Pilihannya banyak sekali sekarang. Luar biasa. Online ramenya ya. Online ramenya online. Di mana-mana ada acaranya. Oke. Menarik sekali. Lebih ramai dibanding offline loh. Offline kita menunggu seminggu sekali ya. Tapi kalau sekarang setiap hari ada nih. Menarik. Dari macam-macam berarti ya. Betul, fenomena yang menarik sekali. Iya. Jadi artinya baik nih Romo. Membuat lebih cepat berkembang nih kebudayaan. Iya, betul sekali. Ada efek positifnya juga. Betul. Baik Romo, terima kasih nih sudah mau meluangkan waktu untuk mengisi Dhamma Class malam hari ini nih. Ya, terima kasih kembali, sama-sama. Romo, untuk topik malam hari ini berjudul punya masalah, tidak masalah. Nah, ini judul yang sangat menarik nih Romo nih. Ya, seperti yang diketahui, hidup kita ini yang namanya masalah nih silih berganti nih. Senang, sedih gitu. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ya. Rasanya lebih banyak sedihnya daripada senang yang katanya. Nah, alangkah baiknya nih kalau kita memang bisa menganggap masalah tersebut menjadi tidak masalah atau setidaknya memperkecil masalah, Romo ya. Ya. Nah, ini sesuai dengan judulnya nih Romo nih. Gimana nih caranya nih? Baik tanpa memperpanjang waktu lagi nih, saya persilakan Romo nih untuk bimbingan damanya. Terima kasih Romo. Iya, terima kasih. Selamat malam, sahabat dalam Dharma, Namo Buddhaya. Ya, yang teman-teman yang mungkin bisa buka buka wajahnya biar kelihatan, buka videonya. Ya, videonya mungkin bisa dibuka. Biar saling kenal. Ya, mana tahu nanti besok-besok ketemu di jalan. Oh ya, ini nih kenal nih, ya di Buddhist Channel. Jadi kita saling kenal ya. Mungkin boleh silakan ada yang mau buka ini kameranya. Ya, kita kan mulai. Setiap orang punya masalah ya. Siapa di sini yang punya banyak masalah? Nah, kalau buka ini kan enak nih, kita sambil tunjuk tangan nih. Bisa tunjuk tangan. Nah, langsung kita bisa interaksi. Nanti mungkin ada sesi tanya jawab, sekalian kita bahas diskusi tentang masalah-masalah yang muncul. Ya, karena kalau secara teori gampang banget ya. Have problems? No problem. Nah, gampang. Ngomong. Sampai ada yang bilang, ngomong gampang. Ngomong. Tapi kenyataannya bagaimana? Nah, malam ini kita buat gampang juga ya. Jadi bukan hanya gampang ngomong, tapi dalam prakteknya kita buat gampang ya. Kalau mau gampang, mungkin teman-teman bisa buka kameranya, nggak apa-apa ya. Wajah cantiknya kelihatan atau wajah gantengnya kelihatan. Ya, mana tahu yang belum dapat jodoh dengan membukakan wajahnya ya terbantu. Ya. Karma baiknya berbuah, ya jodoh. Oh ya lihat ini, oke boleh juga ini. Ya selama ini jomblo, tiba-tiba begitu buka video ketemu teman, solusinya muncul. Bisa jadi ya. Oke. Nah, menarik ketika kita bicara tentang problem masalah. Apa sih masalah itu sebetulnya? Seringkali kita cuma komplain ya, gue punya banyak masalah nih. Ketika ada masalah itu apa sih? Pokoknya yang nggak enak-enak itu masalah deh, yang nggak enak-enak. Nah, kalau kita mengenal apa itu masalah, kemudian kita mengenal konsep dari akar dari masalah, kemudian kita bisa melihat secara keseluruhan masalah, ya. Nanti kita akan bisa memecahkan setiap persoalan.
Oke, kita akan mulai dengan konsepnya dulu. Ini konsep ya, teori. Apa itu masalah? Masalah adalah segala sesuatu, baik kejadian maupun kondisi maupun keadaan, di mana kondisi atau keadaan atau kejadian tersebut, atau kita sebut sebagai kenyataan saat ini, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Masalah? Malam minggu, ya, maunya apelin ke rumah pacar. Harapan, ya, harapannya. Fernanda Dharma Saputra, sudah punya pacar belum? Belum, Romo. Tepat kita jadi Belum, Romo. artis kita malam ini. Fernanda, ya, dengar dari teman-teman nih, wah kalau malam minggu mah ketemu pacar, seneng, wah, tapi gak punya pacar. Iya. Jalan-jalannya nemeninnya jadi nyamuk, Romo. Nah, nggak punya pacar. Harapannya apa? Harapannya malam minggu ke rumah pacar. Harapannya kenyataan. Nah, sekarang kita bilang kenyataan. Fakta berkata lain. Nggak punya pacar. Nangis. Sedih. Masalah. Ya, oke. Sekarang dikasih pacar nih sama Fernanda. Ya. Belum punya pacar, tadi kan seneng. Mau dapat pacar nih. Ya. Banyak nih teman-teman. Ya. Belum punya pacar. Ya, tiap hari datang ke Viara, berdoa. Oh Buddha, tolonglah kasih pacar. Ya. Berdoa, oh Kuan Im, oh Amitofo, kasih pacar. Oke. Dikasih tuh pacar. Ya. Jalani pacaran. Ya. Beberapa bulan kemudian datang lagi kepada Buddha. Buddha, tolong ambil kembali. Stres. Masalah lagi. Ini maunya apa sih? Budanya bingung. Maunya bingung nih. Ya. Jadi ini masalah nggak berhenti nih. Jadi hidup ini penuh masalah kalau begitu ya. Nah, malam ini kita bicarakan bukan hanya soal pacar, tapi juga persoalan lain yang berhubungan dengan masalah. Ya, menarik ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa memiliki wawasan apa itu masalah. Nah, kita sudah tahu kejadian atau keadaan yang tidak sesuai dengan harapan atau keinginan. Ya, sudah punya pacar, malam minggu mau ke rumah pacar, hujan. Masalah tuh, karena kenyataan hujan tidak sesuai harapan. Harapan saya tidak hujan. Betul? Ya. Nah, ini yang sering terjadi. Segala sesuatu yang tidak sesuai harapan, keinginan, masalah. Nah, persoalannya berapa banyak keinginan yang kita miliki? Banyak nggak? Banyak, Romo. Pak Miki, banyak nggak sih keinginan? Banyak, Romo. Banyak banget. Waduh. Ya, dikasih 3 buku catatan nggak selesai tuh tulisnya. Keinginan banyak. Dan ketika tidak sesuai dengan kenyataan, nah muncul yang namanya masalah. Oke, simple ya. Jadi kenapa gampang kalau ada teman bilang, ini mah topiknya kecil. Yeah. Kita minimalisir keinginan jadi bante. Akan selesai katanya. Nah persoalan mau jadi bante nggak jadi bante juga masalah lagi, mikir lagi. Jadi masalah nggak pernah berhenti kalau kenyataan tidak sesuai dengan harapan, ya kan? Oke, nah sekarang kita akan bahas ini. Begitu banyak orang yang punya keinginan dan keinginannya tidak terwujud, dan dia menganggap ini masalah. Ya, dari muda, dari tua, bahkan anak kecil aja punya masalah. Kenapa? Selama orang punya keinginan dan keinginannya tidak terwujud, masalah. Kenyataan tidak sesuai dengan harapan, masalah. Simple ya. Jadi yang punya keinginan dari anak kecil sampai orang dewasa, sampai kakek nenek juga punya keinginan. Nah, kenapa orang sakit masalah? Karena dia ingin sembuh, dia tidak ingin sakit. Masalah. Fine ya, kita sudah tahu. Ya, masalah adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, orang yang punya masalah gimana? Karakter orang yang punya masalah.
uring-uringan, suka ngomel, suka marah. Bisa tidur nggak sih dengan nyenyak? Orang punya banyak masalah. Waduh, tidur nggak nyenyak nih, makan nggak enak. Ya. Kenapa? Contoh ya, kita simple ya. Siapa yang di tempatnya punya tisu? Punya tisu? Ada yang punya tisu? Sebentar. Ada yang punya tisu? Fernanda atau Pak Miki? Nah, kita belajar nih hari ini ya. Apa ini masalah? Ya, kita praktekkan langsung. Makanya kalau yang belum buka video, buka kamera. Ayo silakan buka kamera, kita sama-sama belajar. Di sini kita bukan merasa siapa yang paling hebat, paling benar. Cuman kita belajar. Ya, dalam hidup kita belajar apa itu masalah dan bagaimana solusinya. Oke, punya tisu ya? Tisu ini berat atau berat banget? Fernanda, nah buka Fernanda. Ya, tisunya di depan, Romo. Oh ya, oke. Lihat orang saja. Pak Miki, ya Pak Miki ini ada tisunya. Tisu itu berat atau ringan? Ringan, Romo, ringan. Ringan, Pak Turino ya. Wah, Pak Turino udah langsung. Pak Turino open dong ininya. Langsung dimanfaatkan. Pak Turino, ini berat atau ringan sih? Pak Turino, di open mic-nya Pak Turino. Di open sound-nya, jadi kita enak ngobrol. Kejauhan ya. Oke. Nah, ya, Pak Turino nggak bisa, nggak apa-apa, yang penting anak. Ya, nggak apa-apa deh. Sekarang gitu. Ayo lanjut. Teknologi, anak bisa, no problem. Nggak apa-apa, santai aja Pak Turino. Saya juga kadang sering nanya anak saya. Anak saya lebih pinter. Anak nggak bisa, istri. Nah, kalau sampai nggak bisa, tanya tetangga, Pak. Ini bisa. Ya, udah. Ini ada masalah nggak, Pak Turino? Iya, masalahnya keinginannya buka suara. Iya, nggak bisa nih. Ya, udah bisa nih Pak Turino. Pak Turino, apa kabar Pak? Baik. Sehat. Nama budaya, selamat sehat ya Pak, selamat malam. Sehat selalu Pak ya. Turino, isu ringan ya? Ringan. Yakin ya? Iya. Kita akan coba ya sampai nanti Pak Turino akan katakan tisu ini berat. Percaya nggak? Belum. Fernanda, percaya nggak kalau Pak Turino nanti bilang nih tisu ini berat? Belum percaya. Belum percaya. Oke, gampang. Pak Turino, ya. Pegang tisunya, pegang. Pegang gini, pakai tangan kanan boleh ya, pakai tangan kanan. Oke. Pegang ya. Oke. Ya. Berat atau ringan, Pak? Ringan. Ringan. Oke, ya. Jangan disenderin, Pak. Disenderin gini mah nggak enak. Oke. Biarin aja. Oke. Kita tunggu sampai jam 9. Nanti kita tanya kembali Pak Turino ya. Kita lanjutkan dulu ya. Pak Turino pegang terus, Pak. Waduh, Pak Turino stres. Ini berat. Masalah ini. Aduh. Kalau lama-lama ya kita mau berat. belajar. Gimana? Kalau lama-lama ya berat. Betul kan? Fernanda betul ya? Betul. Karena belum lama aja udah bilang berat. Betul. Nggak usah nunggu 2 jam. Sekarang sudah berat. Udah berat. nyerah duluan. Ya. Oke, udah. Cukup. Pak Turino, nanti tangannya kebas tuh. Thank you Pak Turino. Apa maksudnya ya? Isu ini ringan. Simple. Tapi ketika kita pegang terus menerus, ternyata menjadi berat. Ya. Ini yang terjadi ketika kita pegang terus masalah yang muncul. Contoh nih, Pak Turino, dulu ya waktu kelas TK nih atau SD deh ya, SD udah mesti ingat. SD kelas 2 ada teman main nih, teman mainnya namanya Pak Miki. Ya. Teman main waktu SD, main-main, berantem tuh, ya. Terus dia ngejek Pak Turino. Pak Turino lemah, nggak bisa apa-apa. Lagi main SD, main-main tuh. Ya. Tapi setiap kali Pak Turino tidur, mikirin si Miki, muka Miki keluar. Ini dulu ya Miki ya. 30 tahun yang lalu, pada tanggal 6 Mei, jam 3 sore, di sini, sampai detil, pernah ngejek gua.
ingat seumur hidup. Lalu 30 tahun yang lalu tuh, ya masih dipegang tisunya Pak Miki. Masih ingat nggak sih waktu dulu kelas 2 SD pernah berantem sama Pak Turino ngomongin dia, pernah ingat lagi nggak? Saya lupa Pak Turino siapa. Bahkan Pak Turino aja dia udah lupa. Tapi Pak Turinonya masih pegang tisunya. Dulu kita banyak teman-teman bercanda. Iseng-iseng ngomongin kita. Orang yang ngomongin aja masih udah lupa. Tapi kita masih membenci, mendendam. Kenapa? Tisu. Kita pegang terus. Ya, sekarang persoalannya, berapa banyak isu yang ada di dalam pikiran kita, ada di dalam batin kita? Ayo, banyak? Banyak. Dulu pernah ditipu. Aduh, dulu sama si mantan nomor yang 625. Wah, mantannya banyak banget. Sakit hati. Nah, masalah nggak itu? Masalah muncul karena apa? Ya, karena kejadian-kejadian dulu yang tidak sesuai dengan harapan kita masih ingat terus-menerus. Ya, jadi kejadian yang sudah lewat yang tidak sesuai dengan harapan ternyata bukan hanya menjadi masalah pada saat itu saja. Paham ya? Waktu kecil kelas 2, ketika berantem dengan Miki, Pak Turino diejek, nangis. Waktu itu masalah kan? Karena harapannya apa? Dipuji, harapannya temannya dapat teman yang baik, harapan baik-baik semua. Ternyata, ya Miki nih, ngejek dia nih. Misalnya, tidak sesuai harapan, waktu itu sedih. Pada saat itu adalah masalah Pak Turino, betul ya? Tetapi, ternyata masalahnya nggak selesai dari dulu. Kenapa? Kenapa Pak Turino? Karena Pak Turino 30 tahun dibawa terus. Masih bawa tisu. Dulu kongsian pernah ditipu. Berapa tahun? Kayaknya 20 tahun yang lalu. Yang nipu kita udah meninggal. Kita masih ingat terus. Sudahlah, uangnya juga udah hilang. Tapi sedihnya terbawa sampai sekarang, stresnya terbawa sampai sekarang. Masalah itu muncul dulu, tapi masih terbawa. Kenapa masalah bisa bertahan lama? Karena kita simpan terus. Ya. Kalau tidak mau jadi beban, dibuang, dilupakan. Buang selesai. Sayang, tapi mau dibuang. Ini kan kenangan. Apalagi si mantan nomor sekian. Kenangan. Waktu itu diputusin ya. Aduh, cerita makin nangis. Cerita ketawa nggak apa-apa. Makin cerita makin nangis. Ngapain disimpan? Isunya masih disimpan. Sudah, wow, beres, ya kan? Nah, karena kita terus-menerus menyimpan banyak masalah, maka energi kita tersedot ke sana dan kita mengalami penderitaan duka. Ya. Nah, kita harus melepas. Masalah ini harus kita lepas. Ya. Bisa nggak kita lepaskan masalah? Ya, ada masalah ini, saya lepasin aja, udah. Lepasin, ya. Putus-putus lah, ya, Fernanda ya. Diputusin, gampang, cari lagi. Iya. Setelah 3 tahun kagak dapet, baru. Mau diiklankan di Buddhist Channel nggak, Fernanda? Misalnya. Oh, di Buddhist Channel tenang aja, Fernanda. Ya, kasih data lengkap, Fernanda. Iya, nanti diiklankan. Sudah. Pak Miki bersedia menjadi mak comblang. Free. Nah, ya, yang malam minggu jangan sedih-sedih lah ya. Sama topnya yang asik-asik aja. Banyak ketawa kan asik. Ya. Kadang-kadang saya bilang hari Minggu saya ceramah dhamma, besok saya ceramah dhamma di Sunter ya. Saya sering ya yang enjoy ketawa-ketawa gini. Kenapa? Aduh, Senin sampai Jumat sampai Sabtu udah stres kerja di kantor. Hari Minggu orang datang ke Viara maunya lebih enjoy, ya kan? Datang ke Viara juga stres. Aduh,
nggak berani datang nanti. Oke, nah sekarang kita lihat ya apa yang terjadi dalam diri kita. Kita memiliki begitu banyak kilesa. Kilesa itu noda-noda batin akibat kita memegang tisu ini. Satu tisu masalah nggak? Oh, ringan satu, ya kan? Nanti ditambah lagi, tambah satu, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Woi, tangannya penuh. Tambah sebungkus. Pikirannya penuh. Satu dus. Bukan satu lembar, satu dus. Bayangin aja. Satu lembar nih ya. Nah, ambil tisu satu lembar taruh di kepala nih. Ya. Gampang, ringan. Enak tidur? Masih. Coba satu dus. Satu dus. Taruh di kepala. Tidur lu. Itu yang terjadi pada banyak orang. Ya. Tisunya yang satu belum selesai taruh lagi tisunya banyak. Numpuk. Jadinya apa? Stres. Makin numpuk lama-lama jadi stroke. Lama-lama sakit muncul semua. Kenapa? Karena begitu banyak sampah yang kita masukin ke dalam batin kita. Sampah ini yang kita sebut sebagai kilesa, noda-noda batin. Kilesa, ya. Nah, kalau kilesa ini tidak dibuang, kilesa ini masih senang kita kumpulkan. Selain kita kumpulkan, kita koleksi lagi. Kita punya banyak koleksi kilesa loh. Tenang saja. Dulu tuh, udah ngomong dulu. Bisa keluar tuh dari mana-mana. Untung kita baru ketahuan di kehidupan sekarang. Mungkin Pak Turino dengan Pak Miki, kalau Pak Turino bisa lihat 3 kehidupan lampau, langsung ingat. Oh iya, dulu tuh Pak Miki 3 kehidupan lampau pernah ngejek gua lagi. Kilesanya dari dulu, dari kehidupan lampau kok bisa diingat. Pasti diingat. Gimana kita nggak stres? Gimana kita nggak sakit? Gimana kita nggak punya barang kita bisa terhindar dari masalah? Karena semua yang kita ingat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan. Betul ya? Pengalaman-pengalaman buruk itu kan sesuatu semua yang tidak sesuai dengan harapan. Tadi rumus pertama apa? Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan adalah masalah. Rumusnya itu lagi. Kalau misalnya yang diingat sesuai harapan, oh seneng gue ini, bahagia ini, gue udah dapatin nih, kan Anda ya seneng. Tapi ketika tidak sesuai dengan harapan, problem. Sebentar, saya minum dulu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi nih Saya senang ngobrol sama Fernanda Fernanda masih jomblo, masih punya harapan besar perbaiki. Bagus tuh kan. Daripada yang lain tuh pada udah terlanjur. Udah selesai nih. Udah mentok nih. Fernanda nih. Terus apa itu harapan, apa itu kenyataan? Mengapa membuat kita sedih? Oke, contoh. Kita nih rame-rame nih Pak Miki. Serius kita bantu Fernanda ya? Oh, serius. Mau. Oke. Nah, seneng nih kita. Pak Turino tenang aja. Pak Turino juga kenalannya. Pak Turino mau dibantu juga. Semua kita libatkan Ini yang lain nggak keluar nih. Gambar-gambarnya, kalau keluar gambar saya panggil juga namanya. Nah, ini kita rame-rame nih bantu Fernanda. Fernanda, mau dapat pacar yang gimana nih? Oh, saya mau yang cantik kayak artis Korea. Oh, mantap. Terlalu tinggi, Romo. Oh, artis. Wah, itu. Oh. Koreanya. Tapi mesti nanya dulu, artis Korea yang sudah operasi atau belum? Indonesia lagi. Yang sudah permak atau belum? Oke. Mau cantik, terus mau apa? Wah, kalau bisa bodinya,
Ini semua mau. Oke. Akhirnya Fernanda menuliskan kepada kita 100 kriteria pasangan ideal. Wah. Itu Pak Miki. Pak Miki, saya mau 100 syarat ya, 100 ketentuan supaya saya dapat pacar yang ideal. Ya, kriterianya ada 100. Sip. Rame-rame nih kita blast ya, Buddhist Channel seluruh Indonesia di blast. Ketemu. Akhirnya ketemu. Ketemu nih. Ya. Ini satu mau nih. Dibantuin no Pak Turino no. Fernanda udah seneng nih. Senyum. Senyum. Fernanda ya. Kita sudah dapatkan seorang gadis cantik ya, yang sudah memenuhi 99 kriteria yang ditetapkan dari 100 kriteria Pak Fernanda. Mau nggak? Kurang satu Romo. Waduh. Masih kurang ya. Waduh. 99 ya sudahlah. Ya, boleh lah. Dari 199 oke lah ya, Fernanda ya. Oke Romo. Oke ya. Cincai lah. Wah, cincai lah. Kurangnya cuma satu. Blow on. Oke ya. Sip. Beres. Terima kasih nggak mau dia. Pak Miki, gimana ini? Nggak jadi deh. Pak Turino kecewa lihat tuh. Ya. Sudah kenalin 99 kriteria sudah dipenuhi. Kurangnya cuma satu. Masih nggak mau. Ini gimana kawan kita ini? Mau diapain? Mungkin maunya cuma satu doang, yang 199 nggak usah kali ya. Dibalik. Bisa bayangkan tidak? Kenapa kita punya begitu banyak masalah dalam hidup? Ya. Kemauan kita 199 sudah dipenuhi, sudah tercapai, cuma kurangnya satu saja. Komplain nggak? Masih komplain. Masih komplain. Lah, kalau begitu, kapan masalah bisa selesai? Ya, jadi kalau banyak masalah, ini bukan persoalan masalahnya. Ya, ini persoalan di dalam diri kita. Ya, have problems. Ya problem. Kenapa? Karena kita berharap saya mau 100, harus dapat 100. Ya, ngotot. Kita maunya keinginan kita 100% terwujud. Ini jadi masalah. Kenapa? Cuma satu aja. Ya, oke, kita tunggu sampai Dhamma Talk kita berakhir. Ya, nanti kita tanya Fernanda lagi. Dia kan lagi mikir-mikir tuh. Ya, 99 oke lah daripada malam minggu. Malam minggu sendirian. Bolehlah 99 ya, dipenuhi. Iya, kepalanya gini-gini nih. Iya antara iya atau Iya. Fernanda mau yang satunya, Romo. apanya? Fernanda pilih yang satunya aja. Pilih yang satunya aja. Satunya aja. 99 nggak usah. Jadi Bante. Bante. Cocok kayaknya. Fernanda, penawaran berikutnya. Silakan kalau mau dipilih. Ya, kita memperhatikan banget nih Fernanda hari ini ya. Nah, sekarang kita sudah mulai mengenal sedikit demi sedikit apa itu masalah ya. Jadi kita kupas dulu, masalah itu mana? Apa itu masalah ya? Dan kalau kita coba melihat apa yang terjadi pada diri kita, sama nggak dengan cerita tadi? Banyak hal yang kita masih pegang dari zaman dulu, cerita-cerita buruk, ya kan? Kita tidak bisa menerima kenyataan. Bahkan ketika kenyataan sudah hadir di hadapan kita, kita tetap masih komplain. Ya. Kalaupun dikasih 100%, ya. Masih sudah puas atau masih komplain nantinya? Dan tenang saja, ya. Tenang saja. Ya. Kadang- Suatu hari datang lagi Pak Turino, Pak. Nah,
udah udah ada suara cep cep, nah, udah tahu tuh ya. Atau ketika nanti ya sudah pacaran jalan seminggu, datang ke Pak Miki, aduh, tarik napas panjang, udah tahu. Pasti ada sesuatu Iklan yang- kedua berbayar loh. Hanya pertama yang gratis ya, Pak. Yang pertama doang gratis nih. Nggak bisa lagi tuh. Yang kedua berbayar udah. Catat ya, catat. Oke, kita melihat hal yang sederhana ya, bahwa kemelekatan ya, kemelekatanlah yang membuat kita menderita. Ya, ketidakmampuan kita untuk menerima kenyataan. Kita melekat kepada keinginan-keinginan dan harapan kita. Kita melekat kepada kesempurnaan. Kita melekat kepada skor 100. Kalau tidak 100, waduh, nggak bisa saya terima. Ya. Saya beri satu gambaran. Dulu mungkin ada sahabat kita atau teman saya. Ya, ini teman saya dulu waktu SMA. Ya. Ini terkenal sebagai anak yang sering bolos lah. Ya, pokoknya cincai-cincai. Kalau ujian kita lihat dia dulu. Ya, nggak mau lihat yang lain hasilnya. Kenapa? Ya, begitu hasilnya buka, kemudian bilang, wah, tepuk tangan. Kita pergi makan-makan. Habis pulang sekolah makan-makan kita. Ya, wah kita seneng. Ini anak, ya kalau yang juara kelas kagak ada makan-makannya. Ya. Di depan si juara kelas lagi termenung sedih. Sedangkan kawan kita yang pas-pasan senang luar biasa makan-makan. Kita lihat nilainya. 65 kawan kita yang mau terakhir makan. Waduh, 65. Kita lihat yang di depan. Yang juara kelas 85. 85 lagi sedih, lagi nangis. Yang 65 Cia kita makan. Ya. Aneh ya dunia ini ya. Skor yang 65 malah happy. Skor yang 85 malah sedih. Apa yang salah nih? Skornya yang salah atau orangnya yang salah? Dilihat lagi, betul 65. 65 sudah makan-makan. 85 masih sedih. Apa yang membedakan dua orang ini? Mengapa satu sedih, satu gembira? Ekspektasi, harapan. Yang satu berharap, wah jangankan 65, 60 makan-makan gue. Pokoknya lulus aja. Enggak merah aja udah seneng banget. Harapan dia cuma 60. 65 itu rekor. Ya ini udah juara dunia bagi dia. Ini udah dapat piala nih. Udah dapat piala gue. Gua dapat piala. 65 dapat piala. Makan-makan nggak dia? Juara dia. Bagi dia sudah punya juara nih. Kawan kita yang depan. Harapan dia dapat 90. Gua yakin ya tadi gua ujian bisa tuh. Kemarin ya gua udah belajar ya. Wow, mikir. 85 udah lulus. Tapi dia masih sedih. Kenapa? Karena harapan dia 90. Maka dia sedih. Sama seperti tadi Fernanda. Harapan dia 100. Dikasih 99. No way. Ya. Atau jadi biku katanya, Pak. Cuman 2 katanya, 100 atau jadi biku. Nggak ada pilihan lain tuh. 100 atau biku, ini susah ini. Mau minta promo lagi ke Pak Miki udah berbayar nih. Wah, udah bayar kedua loh. Ya. Nah, kalau kita melihat hal ini, ternyata dalam hidup kita punya begitu banyak ekspektasi. Kita punya begitu banyak harapan. Kita punya begitu banyak skor. Ya. Dan ketika skor itu tidak sesuai harapan kenyataan, nah di sanalah muncul masalah.
Siapa yang menciptakan skor ini? Apakah orang tua? Ada orang tua yang menciptakan skor buat anaknya. Betul? Kamu yang harus juara kelas. Habis pulang sekolah, les ini, les itu, segala macam. Ya. Kalau tidak tercapai, anaknya stres. Stres. Orang tuanya stres, sama. Macam orang tua juga stres. Kan dia punya harapan, anaknya mesti juara. Anaknya mesti bisa ini. Ya. Ada anak yang les sampai 5 macam. Les piano, les Mandarin, les Inggris. Waduh, kapan anaknya bisa bahagia? Ya. Nah, ini kan menjadi masalah ketika kita tidak bisa mengendalikan skor dari keinginan kita. Boleh nggak punya keinginan, harapan? Boleh. Ya, Buddha juga, Pangeran Siddhartha juga punya keinginan menjadi Buddha. Jadi bukan jelek. Oh, keinginan jelek enggak. Ya, ada keinginan yang baik. Keinginan diliputi dengan kebijaksanaan, baik. Tapi kalau keinginan yang diliputi dengan keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan, menciptakan kemelekatan dan menciptakan penderitaan. Nah, kawan kita yang skornya 65 tetap bahagia walaupun skornya pas-pasan. Ekspektasi. Dalam hidup banyak sekali orang berekspektasi dan dia bahagia atau menderita karena ekspektasi yang dia buat. Oke. Nah, jadi ekspektasi atau harapan atau skor yang kita buat sangat menentukan bahagia atau tidaknya kita. Dan itu menentukan sesuatu kejadian atau sebuah kondisi menjadi masalah atau tidak masalah. Oke? Nah, sampai di sini ya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Nah, tadi kita sudah bicara tentang masalah. Masalah muncul dari mana-mana ya. Masalah bisa muncul dari hal-hal sederhana, bisa, ya. Saya kasih contoh. Nah, saya kalau pertemuan tatap muka, saya juga sering kasih perumpamaan ya, teman-teman nih, ya. Nah, bisa lihat ya kertas. Nah, ini ada kertas HVS, bagus. Fernanda bagus kertasnya? Bagus, Romo. Oke. Sekarang saya kasih kertas ini. Kelihatan? Ada apa? Ada coretan. Ada coretan? Ya. Gimana hasilnya? Jelek kertasnya? Fernanda? Masih bisa, Romo, masih bisa. Nah, tapi sudah ada noda belum? Sudah ada noda tapi Kertasnya masih bagus nggak? tidak sebagus awal. Oke. Dia sangat berhati-hati, Romo. Mau jadi bante. Udah, jangan ngomongin Fernanda melulu. Nanti stres dia, jadi masalah dia. Oke, ya. Fernanda. Iya. Lihat baik-baik kertas ini ya. Lihat baik-baik ya. Kasih Baik, tahu ya. Apa yang pertama kali terlihat? Pertama kali terlihat bersihnya dulu, Romo. Putihnya. Oh, bersihnya dulu. Putihnya dulu. Si tompel kelihatan nggak? Tidak. Ah, ini ada, sekarang ada. Coba ya. Coba ya, pertama kali dilihat apa ya? Baik. Apa yang pertama kali terlihat? Tidak ada, kosong, Romo. Yang pertama kali kita terlihat ketika kita lihat kertas ini apa? Oh, tompel ini. Coretannya dulu. Tompelnya, si nodanya. Pasti. Tompelnya. Itulah cara pikiran kita bekerja sehari-hari. Ya. Ada seorang sahabat ya. Ini nih ya, Fernanda nih ya. Sahabat baik dengan Pak Turino. Oke. Pak Turino dari Fernanda kecil, Pak Turino tuh baik banget sama Fernanda. Oke, baik ya. Sering baik ya. Sering bantuin Fernanda. Ya. Suatu hari Fernanda ya. Pas lagi iseng-iseng buka surat-surat. Nah ini ketahuan ternyata Pak Turino pernah berbohong sama Fernanda. Ya.
Pak Turino pernah berbohong sama Fernanda. Kira-kira masih percaya dengan Pak Turino nggak? Wah. Bisa Romo. Tapi Nah, harus jawabnya udah lebih dari 5 detik, ini udah diragukan jawabannya. Berat ini, berat ini. Berat, ya. Stres ya. Mungkin Pak Turinonya ngeliatin Romo, jadinya dia takut. ngeliatin. Kameranya dimatiin dulu. Nanda. Nah, bisa kebayang nggak? Ya, hidup kita diliputi dengan masalah dan penderitaan. Kenapa? Pak Turino melakukan kebajikan 100 kali, Pak Turino melakukan kebajikan 1000 kali, bahkan ada yang puluhan ribu kali. Tapi jangan coba-coba sekali salah. Jangan coba-coba sekali bohong. Jangan coba-coba sekali nyakitin. Wah, itulah prinsip banyak orang. Betul ya? Kenyataan begitu kan? Betul. Jangan coba-coba tuh. Kalau sekali saja, ya nggak ada ampun tuh. Ada tamu sebentar. Ada tamu Ya, lanjut, sebentar. nggak apa-apa, Baik, Pak Turino. Pak Turino. Santai. Ya, nggak apa-apa. Ya, bisa kebayang nggak? Ya, orang yang berbuat baik kepada kita, puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, tapi sekali saja dia melakukan kesalahan, maka kita sudah menjudge dia negatif seumur hidup. Inilah kenapa kita diliputi dengan penderitaan dan punya begitu banyak masalah. Tompelnya bukan satu, tapi banyak. Aduh, si ini nih nyakitin gua. Aduh, si ini bohong sama gua. Aduh, si ini. Aduh, si itu. Ya. Aduh. Akhirnya tompel kita numpuk tuh. Ini jadi kudis. Ya. Apa yang terjadi ketika tompel sudah banyak? Masalah muncul. Kita diliputi dengan penderitaan. Mikirin si Pak Turino, gak benar nih orang. Mikirin si A, gak benar nih orang. Semuanya jadi masalah. Karena semuanya tidak sesuai dengan harapan kita. Simple ya. Jadi dari tadi kita banyak dari tadi ngomong masalah belum. Solusinya bagaimana? Belum. Tenang dulu. Masalah langsung kasih solusi ya. Nah, biar berpikir dulu ya. Ternyata ketika kita buka nih, dikorek-korek nih. Dari tadi masalah banyak ya dalam hidup kita ya. Dari mana semua sudut masalah melulu. Nah, sekarang ya kita lihat bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah ini? Ya. Tahu caranya? Nah, Pak Miki dulu boleh nih kita diskusi. Gimana nih cara mengatasi masalah? Nah, kita tanya hostnya dulu. Satu aja. Kalau Pak Miki punya masalah, gimana cara handling-nya? Punya masalah ya, kalau bisa disolusikan. Bingung ya. Punya masalah, have problem, bukan no problem, many problems. Punya masalah, benar-benar masalah. Bukan nggak masalah. Oke, ya. Saya kasih perumpamaan sederhana. Oke. Tadi sudah lihat kan? Ada si tompel? Ya. Tompel tahu ya? Sekarang tompelnya masih ada nggak? Coba saya lihat. Wah. Nah, tompelnya masih ada? Tompelnya masih ada, cuman jadi bunga ya. Udah bagus belum? Bagus. Bagus. Tompel jadi bunga. Gimana nggak bagus? Ya. Noba batin menjadi bunga yang indah. Bisa nggak? Kalau bisa, ya sudah nggak ada masalah.
Bagaimana caranya? Oke. Saya ajarkan, sebetulnya teknik ini banyak sekali. Banyak sekali tekniknya ya. Nah, cuman kalau mau dibahas habis mah mesti buka kelas itu ya. kelas 3 hari seminar. Oke, kita buat sederhana saja ya. Karena teknik ini banyak ya, banyak dipelajari, banyak diajarkan. Mungkin pembicara-pembicara lain juga punya banyak sekali teknik-tekniknya ya. Ya, kita ajarkan beberapa teknik sederhana saja ya, yang mudah dipraktekkan ya. Oke. Saya buat sebuah ilustrasi sederhana. Ya. Fernanda. Ya, ini Fernanda lagi nih. Ya, ya. Cuma yang muka kelihatan hadir sama Fernanda dulu. Yang lain Ada lagi. ini ada orangnya nggak nih? Yang ini. Ya, Miki SPVMB. Nah, ini udah buka soundnya tapi nggak ada orangnya nih. Ini banyak nggak ada orangnya nih. Nah, kalau boleh, ya kalau boleh, oh nih, from Kristi Octaviara. Octaviara yang mana? Hadir ya. Ya, boleh buka. Hadir, Kristi boleh Hadir, buka Romo. videonya, jadi kita bisa interaksi. Romo lagi di kamar, nggak enak. Oh, nggak enak. Oh ya, nggak apa-apa. Ya, kalau buka muka kita bisa kelihatan ketawa bareng. Dari tadi cuma kelihatan si Fernanda ketawa hahaha. Lain. Pak, kamarnya Dia ketawa. banyak, belum diberesin. Lagi baju tidur lagi. Nggak apa-apa. Iya. Oke. Ya. Nggak masalah ya, nggak masalah. Ya. Ya, kita tapi Kirsi tadi ikut tertawa ya, Kirsi. Iya, Romo, kedengeran kok. Kedengaran ya. Nah, jangan dipakai itu, pakai apa namanya? Udah di kamar tuh ketawa sendiri, ya orang ntar aneh ya. Ini kalau di ini ada mukanya kan kelihatan ketawa barengan ya. Yang lain-lain silakan kalau mau buka handphonenya atau buka laptopnya ya biar kelihatan mukanya. Oke, sekarang kita lihat. Ini saya ada cerita nih, ya ada cerita nih. Ya nggak apa-apa. Sekarang gantian Kristi. Ya nggak kelihatan muka juga nggak apa-apa. Boleh ya Kristi ya, kita ngobrol ya. Boleh, Romo. Boleh, oke. Kristi kawan kita ini, ya. Kumpulin tabungan, uang, terus mau beli handphone. Ceritanya. Sudah punya 10 juta nih. Senang dia beli handphone 10 juta. Oke. Bawa uang. Kalau beli di online takut ketipu. Saya langsung pergi ke tokonya. Ya, pergi ke toko handphone. Bawa uang. Senang nggak Kristi? Ada uang mau beli handphone terbaru. Senang? Senang. Senang. Oke, bawa bahagia masuk ke toko. Pas sampai ke toko. Ketika masuk ke toko, wah, saking semangatnya nih Kristi ini. Ya, semangat banget Kristi ya. Ketemu sama si mbaknya. Mbak, saya mau lihat handphone yang itu. Si mbaknya keluarin. Ini kurang. Mau yang itu. Jadi keluarin lagi. Ini kurang mahal. Mau yang itu. Ya. 3 jam nanya melulu. Ya. Mau ini, mau itu, mau itu. 3 jam. Akhirnya apa? Si mbaknya ngomel. Bu. Ibu dari tadi mau survei market, mau belajar handphone, atau mau beli handphone. Kristi diomelin sama si mbak jual handphone. Kira-kira Kristi jadi beli handphone nggak? Diomelin sama tukang jual handphonenya. Ya udah, keluar aja. Dari toko lain. Pusing. Kira-kira keluar sambil tersenyum atau sambil ngomel? Biasa aja, tinggalin aja tokonya, yang rugi mbaknya, bukan saya. Oke, tadi masuk ke toko dengan senyuman. Tadi masuk ke toko dengan senyuman, bawa bahagia, betul? Sekarang keluar dari toko masih bawa senyuman dan bahagia? Diomelin orang? Masih bisa, Romo, nggak masalah. Masih pegang duit ya, Romo. Tinggal pindah kan. Kebetulan ada jual kok. Tapi biasanya apa yang terjadi? Kita keluar dari toko masih bisa tersenyum setelah diomelin orang.
Biasanya sih selingnya udah hilang, mungkin biasa aja. Kalau mungkin gerutu kali ya, kalau kok Mbaknya gitu amat sih? Iya, kita menggerutu, kita ikut jengkel ya. Jadi kalau ngomel ya itu penyakit menular ya. Kita diomelin, kita bisa ikut ngomel tuh. Hati-hati tuh, ngomel tuh penyakit menular tuh. Ya kan? Coba ngomelin Pak Miki. Pak Miki ya, kamu bebek. Nanti dia sendiri, ntar Pak Miki ngomel. Enak aja lu ngomongin gua. Ikutan. Penyakit menular. Kalau diomelin penyakit menular. Tadi nih Kristi udah diomelin sama si mbaknya. Keluar. Ya, Bu Kristi sudah menikah atau belum? Masih single, Romo. Wah, pas Masih single? tuh. Ah, Pas tuh. Wah, ini Budi Channel untuk topik mendatang. Sudah tahu topiknya apa ini, Pak Miki? Oke. Nah, kalau ini jomblo enak nih, banyak joknya ini kalau untuk jomblo. Ya, dari tadi Fernanda kena terus ya. Kalau tahu ada Kristi, mah Kristi juga bisa ini ntar. Ya, jadi kita keluar dari toko, ya masih tetap bawa uangnya, tapi kita sudah kehilangan kebahagiaan kita, betul ya? Dan kita sudah ngomel-ngomel, bahkan kita sudah kecewa, kita marah-marah, bahkan kita mungkin benci. Oke. Nah, pertanyaan saya, Kristi, tadi ke toko kan selain bawa uang, bawa bahagia ya. Sekarang keluar dari toko setelah diomelin, bawa uang iya, tapi bahagianya udah nggak ada tuh. Kira-kira bahagianya hilang di mana? Nah, Bahagianya bingung dia. bahagianya mungkin hilang karena denger ocehan si mbaknya bawa energi negatif kali. Jadi mumet, Ban. Romo. Jadi mumet ya. Jadi bahagianya hilang. Sebentar ya. Namanya kayak bilang apa lagi sana. Ya, bahagianya hilang. Hilang kemana? Oh, hilang diambil si mbaknya itu. Cepet-cepet Kristi balik lagi ke toko. Lari-lari. Mbak. Balikin dong bahagia gua. Tadi gua datang bawa bahagia nih. Sekarang bahagia gua hilang, balikin bahagia gua. Si mbaknya bisa nggak balikin bahagianya? Mana bisa, Ban? Mana bisa. Ya kan? Kita sudah tidak bahagia, handphone nggak dapet, dan bahagia kita tidak bisa dikembalikan. Oke, sekarang Kristi, tadi jengkel ya, ikut ngomel. Ada sebuah cerita, ya, ada seorang ibu muda baru menikah 5 tahun, ya, anaknya masih usia 3 tahun, suaminya tidak mau kerja, sering mabuk-mabukan, berjudi, dan kalau pulang ke rumah sering minta uang ke istrinya, kalau nggak dikasih dia pukul istri. Oke. Si ibu ini punya anak, ya. Dan anaknya sering sakit-sakitan. Suami tidak mau jagain, dan si ibu ini harus pergi kerja setiap hari. Kalau tidak kerja, dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Nah, ketika dia bekerja, hari itu, ya, anaknya sedang sakit, lagi rewel-rewelnya. Setiap kali bekerja, dia titipin ke tetangga. Suaminya nggak mau jagain. Hari itu, dia masuk toko, rencananya pengen kasbon. Bosnya bilang, kalau ada langganan ya bolehlah nanti kasbon lagi. Kasbonnya udah 7.652 kali, udah kebanyakan. Kasbon gitu banyak gitu ya. Nah, udah nggak bisa kasbon. Ya. Si ibu muda ini masuk toko dari tadi, tetangganya telepon melulu. Anaknya mesti bawa ke dokter. Si ibu muda ini nggak punya uang, suaminya nggak bekerja, kasbon nggak bisa, ya dia harus cari omset, mesti jaga toko. Kebetulan dia jaga toko handphone. Hari itu dia agak senang karena ada satu nenggelis, namanya, ya ada nenggelis nih. Ya, saya nggak tahu wajahnya gimana kan, panggilnya nenggelis aja ya.
Orang Sunda kan gitu. Nah, kalau mau Jadi orang Sunda. nggak kelihatan wajah. Tenggelis ya, oke ya. Si Tenggelis ini datang, ya rencana mau beli handphone mahal. Wah, rencananya mau beli lengkap. Dia layani habis-habisan, walaupun handphonenya tadi miss call, tetangganya kontak dia melulu. Ya, satu harapan bahwa si mbaknya ini mau beli, si Tenggelis mau beli, dia ada omset bisa kasbon. Tapi satu lagi dari tadi handphonenya gangguin melulu. Suaminya telepon, ini anak lu nangis, dia stres. Tapi layani si Tenggelis 3 jam nggak beli-beli. Nanya melulu. Ya. Akhirnya dia nggak tahan lagi lihat handphone miss call-nya, kemudian dikejar-kejar, nggak punya uang. Hari itu dia mumet banget. Ya. Akhirnya dia emosi. Ya. Nggak tahan lagi, kebetulan dia emosi, kelangganan si Tenggelis. Tenggelis namanya si Kristi Oktaria. Oke, sekarang Kristi. Kalau tahu cerita ini, ya, kira-kira apa yang ada di dalam benak Kristi? Masih marah nggak dengan si Mbak ini? Enggak, kasihan Romo. Yang muncul malah kasihan. Yang muncul adalah meta karuna. Bisa bayangkan nggak? The power of story. Ya. Tadi cerita pertama, Kristi marah-marah, ngomel. Kenapa? Karena story-nya apa, Kristi? Karena mbaknya marah-marah mulu. Nah, Baik-baik. waktu kecil, ya, waktu kecil nih, Kristi diajarin di sekolah, pembeli adalah Saja. raja. Masa raja diomelin? Nggak bener nih ngomelin raja nih. Ya. Yang satu story-nya, ceritanya adalah Kristi adalah raja, raja diomelin, marah. Yang satu story-nya adalah, ceritanya adalah si mbaknya ini menderita, lagi susah. Oke, dari dua cerita, satu kejadian yang sama-sama diomelin si mbak, tukang jual handphone, sama kan kejadiannya kan? Yang satu, Kristi meresponnya dengan ngomelan, meresponnya dengan marah, meresponnya dengan kecewa, meresponnya dengan kesal. Responnya itu. Tapi untuk yang kedua, kalau sudah tahu ceritanya, respon Kristi adalah, aduh, kasihan si mbak ini. Ya, bisa jadi oke lah, kalaupun lebih mahal sedikit, ataupun ada uang lebih, gua kasih si mbaknya lah buat beli obat buat anak. Bayangkan, ya, satu kejadian bisa ditanggapi dengan dua respon yang berbeda, dan responnya sangat bertolak belakang, seperti telapak tangan, bertolak belakang, yin yang 180 derajat. Kok bisa? Lucu ya? Pak Miki lagi nyetir mobil, ya, lagi enak-enak denger lagu, lagi bahagia? Lagi bahagia nih. Wah, seneng wah tadi. Tiba-tiba ada mobil salib dari samping. Ya, wah hampir ketabrak. Gimana Pak Miki? Wah, Ngomel nggak? Ngomel biasanya itu. Langsung baru nyanyi-nyanyi, tiba-tiba shock. Nyanyinya jadi rock langsung ya. jadi rock ya. Lagunya langsung berubah. Ya. Bahagianya hilang kemana? Siapa yang mencuri kebahagiaan kita? Yang si tukang salib. Ya. Wah, ini kurang ajar orangnya, nyalip-nyalip, nggak permisi, mobil sembarangan, ugal-ugal. Kita ngomel kan? Karena penyataan tidak sesuai harapan. Ya. Sekarang Pak Miki, ya, saya ada cerita. Satu orang, anaknya lagi sakit, ya. Trombositnya turun terus, panas banget, ya. Dia harus segera membawa anaknya ke rumah sakit, dan kebetulan rumahnya agak jauh, ya.
Dia segera naik mobil, berusaha secepat mungkin sampai ke rumah sakit karena menyangkut nyawa anaknya. Ya. Di depan, ya, ada satu mobil jalannya pelan-pelan banget. Padahal dia mau buru-buru. Mau disalip agak sulit nih. Pas ada sedikit kesempatan, biar cepet nih. Wah, penting banget. Dia salip dengan cepat. Ya, walaupun celahnya sedikit. Ya. Kebetulan mobilnya namanya mobilnya Pak Miki. Ya. Hampir tabrakan iya, tapi habis itu dia buru-buru langsung lari cepet. Pak Miki, kira-kira kalau tahu cerita ini, orang yang menyalip mobil Pak Miki itu lagi mengantar anaknya ke rumah sakit karena gawat sekali. Kira-kira Pak Miki marah nggak? Wah, dikasih lewat itu Romo. Ah, kasih lewat. Ah, udah santai tenang nih. Oh, kasih lewat nggak apa-apa lah. Bayangkan, ya, kejadiannya sama, tapi responnya berbeda. Satu marah, satu lagi, sudahlah nggak apa-apa, lu lewat-lewat dulu, malah gua berhenti sedikit nggak apa-apa, ya kan? Dan gua berharap cepet-cepet sampai ke rumah sakit. Setuju? Setuju. Dalam hidup, kita mengalami banyak kejadian. Balik lagi ke teori pertama. Banyak kejadian, banyak kondisi yang tidak sesuai dengan harapan. Betul kan? Disalib, di ngomelin, di ini, di itu. Banyak sekali tuh. Ya, dan kita menganggap semua itu masalah. Kenapa? Ternyata cerita yang kita buat terhadap kejadian tersebut adalah cerita yang negatif. Sehingga respon kita adalah respon yang negatif. Tapi kalau kita memiliki cerita yang positif, maka respon kita adalah respon yang positif. Sederhana ya. Dalam cerita tadi, yang pertama, Kristi, dia tidak kenal si mbaknya. Dia tidak kenal orang yang mengomelin dia. Ya. Pada saat omelan terjadi, hak kita, sekali lagi hak kita yang menentukan cerita apa yang akan kita masukkan ke dalam pikiran kita. Cerita apa yang akan kita buat di dalam pikiran kita. Ketika Pak Miki tadi disalib mobilnya, cerita apa dari kejadian tersebut, itu kita yang buat. Yang saya katakan tadi, kecenderungan kita adalah kita melihat nodanya, negatifnya. Karena kita terbiasa membiasakan atau kita terpola pikiran kita untuk melihat hal-hal negatif lebih dibanding hal positif. Orang yang berbuat baik kepada kita, biasa, sudah wajar. Tapi kalau ada yang berbuat buruk kepada kita, kurang ajar. Wah, kita ingat sampai mati. Ya, kita melihat kecenderungan melihat kekurangan orang. Kita punya kecenderungan melihat ketidaksempurnaan orang. Kita punya kecenderungan melihat kesalahan orang. Jarang sekali kita memuji, kita mengapresiasi, kita memberi penghargaan kepada orang yang melakukan kebaikan. Tapi kalau seseorang melakukan keburukan, dengan sangat mudah kita menjudge atau menghakiminya. Oke. Nah, yang terjadi di dalam batin kita, di dalam pikiran kita, pada dasarnya kita punya wewenang atau punya pengendalian penuh terhadap story, cerita yang akan kita buat. Apakah cerita yang baik atau cerita yang buruk? Contoh tadi Pak Miki sudah disalip mobil, mobilnya sudah pergi, hilang kemana. Oke, kejadiannya sudah lewat nih. Saya nggak tahu nih mobilnya itu isinya apa, saya nggak tahu. Tapi kalau saya berpikir, wah, dia kayaknya buru-buru antarin anaknya ke rumah sakit nih, kelihatannya begitu ya. It's okay lah, sudah, fine. Dan selesai. Ya, saya nggak kenal dia, kejadiannya sudah lewat,
Tapi di dalam pikiran kita, udah tenang belum? Karena story-nya, dia buru-buru, ada kepentingan. Tapi kalau story-nya buruk, itu orang kurang ajar. Di mana les pengemudinya? Ya, punya SIM nggak dia? Tat. Bisa 3 hari 3 malam, nggak bisa tidur tuh. Ya kan? Yang biasa kita ingat rata-rata story yang buruk. Dulu ada kawan nolong kita, inget nggak? Kapan lu nolongin gue? Lu lupa. Iya kan? Ada temen lagi. Lu dulu minjem uang sama gue. Kapan ya gue minjem uang sama lu? Waduh, ya, biasa begitu. Ya. Lupa. Orang berbuat kebajikan mau kita gampang lupa. Tapi kalau kita minjemin uang ke orang, wah seumur-umur hidup. Ingat terus. Ya, kalau seseorang berbuat buruk kepada kita ingat terus dia. Tapi seseorang yang berbuat baik jarang kita ingat. Ya. Nah, penting bagi kita untuk membuat story cerita yang positif dalam pikiran kita. Mungkin kita tidak akan pernah ketemu lagi sama si pengendara mobil yang tadi nyalip Pak Miki. Ya. Mungkin kita tidak akan pernah ketemu lagi dengan si Mbak yang ngomelin si Bu Kristi. Kita nggak kenal dia, fine. Ya. Tapi jangan sampai kebahagiaan kita hilang. Karena story yang salah dalam pikiran kita. Ketika kita membuat cerita yang baik, cerita yang positif, mungkin kita tidak bisa merubah dia. Dengan berpikir baik, saya kan nggak bisa merubah dia. Fine. Apa berpikir buruk bisa rubah dia juga? Apa kita ngomel dia akan menjadi lebih baik? Belum tentu. Ya kan? Tapi yang pasti, kita sudah merubah diri kita. Menjadi bahagia. Setuju nggak? Itu yang udah pasti. Saya nggak bisa merubah dia jadi, oh ya, kalau gua ngomelin nanti dia jadi pengendara yang rapi, baik, ikutin aturan. Dasar dia tukang kebut. Ya sudah. Tetapi, paling tidak dengan sebuah story yang benar, pikiran kita tetap terjaga. Kita tetap bisa memegang kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita tidak bisa lepas dengan mudah. Si mbaknya begitu menderita, dia jaga berdiri dari pagi sampai sore. Hari ini tokonya sepi, nggak ada langganan. Oh iya, mereka kasihan sekali. Ya. Anda tahu nggak SPG yang jaga di mall, yang jaga di mana-mana? Ya, mereka, ya ini kebetulan ya, saya pernah ngobrol dengan mereka. Mereka mewajibkan, beberapa tempat mewajibkan mereka mesti pakai sepatu hak tinggi lah ya, yang SPG gitu kan ya, yang wanita. Dan mereka mesti berdiri berjam-jam, nggak boleh duduk. Ya. Kalau kita pahami penderitaan mereka, mau nggak sih kita berdiri berjam-jam? Pak Miki, mau nggak berdiri berjam-jam seperti itu? Belum tentu mau loh. Ya, Kristi mau nggak? Berdiri berjam-jam pakai hak tinggi. Semasa kuliah. Coba lihat di gimana? Semasa kuliah pernah jadi SPG, Romo. Pernah ngalamin. Wah, gimana? Enak nggak? Kadang-kadang colong-colong ke WC buat duduk sebentar. Bisa bayangkan ya, mau duduk aja mesti pakai curi-curi. Nah, saya kadang-kadang bilang sudahlah ya, dengan mereka kadang-kadang ya sudahlah, cincailah ya. Dengan orang yang melayani kita sudahlah, cincailah. Kenapa? Mereka, penderitaan mereka tidak bisa kita bayangkan. Kita belum pernah merasakan penderitaan mereka, jangan buat mereka lebih menderita lagi. Kalau bisa kita tolong mereka, kita tolong. Ya. Jadi kalau mereka ngomel atau mereka marah, sudahlah buat story yang indah di dalam pikiran kita. Kita tidak bisa membantu mereka, tapi paling pertama yang kita bantu adalah diri kita. Sehingga kita tetap bahagia. Oke? Jadi dalam setiap aspek kehidupan kita, kita berhak untuk membuat story yang baik. Sebuah cerita yang baik. Ya. Tidak ada yang salah ketika kita membuat story yang baik.
Kenapa? Batin kita sudah terjaga untuk tetap bahagia dengan story atau dengan cerita-cerita positif. Ini yang disebut sebagai positive thinking atau positive mind. Ya. Jadi ini salah satu cara ya untuk menjaga kebahagiaan kita dan menghindarkan kita dari masalah, ya. Artinya apa? Kejadian atau keadaan apapun yang tidak sesuai dengan harapan kita bisa buat ceritanya. Ya. Kita tidak dapatkan hal yang kita inginkan. Oke? Aduh, saya pengen sepatu baru nih, nggak dapat. Ya. Pengen banget punya sepatu baru. Padahal saya sudah punya 7.000 pasang di rumah nih. Ada nggak yang punya koleksi sampai ribuan pasang? Ada, tapi masih sedih karena dia nggak dapat tuh sepatu yang di Paris nih. Ya. Tapi kalau kita lihat nih, misalnya ya, kita sudah punya sepatu, pengen sepatu, waduh, saya pengen banget sepatu itu nggak dapat. Ya, kita buat story dalam pikiran kita. Kita masih mending punya kaki, masih bisa pakai sepatu. Pernah nggak melihat orang cacat yang nggak punya kaki? Mau pakai sepatunya di mana? Di tangan. Mereka punya uang pun nggak bisa pakai sepatu. Nah, dari sanalah muncul rasa berkecukupan. Ya. Jadi buat story dalam pikiran kita membuat kita merasa fine dengan ketidaksempurnaan. Membuat kita tetap bisa menerima keadaan dan kondisi yang tidak sesuai harapan. Buatlah cerita yang baik dalam pikiran kita. Ini sekali lagi, ini baru salah satu, ya. Mau yang salah banyak, masih banyak. Waktunya masih panjang. Ini baru salah satu, ya. Salah satu story-nya. Ini salah satu story-nya udah hampir 17. Ini baru salah satu. Enaknya tanya jawab dulu ya. Kalau masih ada ini baru salah 2 nanti. Nah, nanti YouTube-nya salah 3. Jawa Timur. Jawa Tengah, salah 3. Oke, boleh. Lanjut. Oke. Pak Miki, silakan. Mungkin ada yang sudah mau berinteraksi, silakan. Teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Mau bertanya secara langsung boleh, ketik lewat chat boleh.